Berkata sebagian ulama, ma ra'aitu yaqinan, aku tidak pernah melihat suatu keyakinan la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya, asbaha bisyakkin la yaqina fihi, yang serupa dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya, minal mauti, daripada kematian. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tahmim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita ya. Untuk mereka yang baru bergabung, kita sekarang berada pada halaman 273 ya. Tepatnya pada bagian ini ya. Langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al istilahus sani istilahul fuqaha'i wal mutasawwifati wa aksaril ulama ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, istilah yang kedua adalah istilahnya para fuqaha wal mutasawwifah, dan orang-orang tasawuf, ahli tasawuf, wa aksaril ulama, dan kebanyakan para ulama. Nah, ini istilah terkait dengan yakin. Sebelumnya beliau telah membahas yakin itu versi an-nazar, para pengamat, wal mutakallimin, dan juga orang-orang ahli kalam. Yang mana beliau pada sebelumnya itu berkesimpulan bahwa yakin versi an-nazar wal mutakallim adalah ada musyak, tidak ada keraguan. Nah, di sini kata beliau, nah yakin itu menurut istilah yang kedua, yang mana itu merupakan istilah para fuqaha, ahli tasawuf, dan juga kebanyakan ulama, adalah wa huwa alla yaltafita fihi ila i'tibari tajwizi wasyakki. Bahwasanya tidak yaltafita ya menoleh, artinya tidak melihat fihi padanya, artinya terkait dengan yakin ini, ila i'tibari tajwiz, kepada pertimbangan at-tajwiz. At-tajwiz ini bahasa mafhumnya adanya kemungkinan yang lain selain dari apa yang kita percayai. Wasyaki, dan juga tidak melihat kepada pertimbangan adanya keraguan. Bal ila istilahihi, akan tetapi kepada istilahihi, menguasainya, kepercayaannya, yakin tersebut, wa ghalabatihi, dan juga mendominasinya, alal qalbi, ke atas hati. Jadi beliau di sini ingin memberikan sedikit arahan kepada kita bahwa istilah yang kedua ini terkait dengan yakin itu tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan lain di balik apa yang kita yakini, atau adanya keraguan di balik apa yang kita yakini. Sepanjang keyakinan itu yang mendominasi di dalam hati kita, menguasai di dalam hati kita, maka itulah yang disebut dengan yakin. Walaupun ada kemungkinan lain ya, tetapi tidak mendominasi, walaupun ada keraguan tetapi tidak mendominasi, dan yang mendominasi justru adalah kepercayaan kita terhadap sesuatu misalnya, maka itu disebut dengan yakin. Beda dengan istilah yang pertama, kurang lebih seperti itu. Di mana di istilah yang pertama dia melihat kepada pertimbangan at-tajwiz wasyakki, dalam hal ini bahwa tidak boleh ada tajwiz, kemungkinan lain di balik apa yang kita percayai, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Itulah yakin menurut versi yang pertama. Oke. Hatta yuqalu, sehingga dikatakanlah, artinya berdasarkan ta'rif yakin menurut istilah yang kedua ini, sehingga ada suatu perkataan yang biasa beredar di masyarakat, fulanun dha'iful yakini bil mauti. Si fulan itu menurut istilah ya, menurut perkataan ini, itu lemah keyakinannya terhadap kematian, ma'annahu la yashukku fihi. Padahal dia sesungguhnya tidak meragukan fihi, pada kematian tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa ada jenis orang di masyarakat yang mana orang tersebut ini keyakinannya terhadap kematian dianggap lemah, padahal dia
yakin sekali bahwa kematian itu pasti terjadi. Dalam hal ini tidak ada keraguan sama sekali. Tetapi orang ini dinilai lemah keyakinannya. Kenapa? Ya mungkin karena perbuatan dia, sikap dia, aktivitas dia selama di dunia itu seakan-akan kontra dengan apa yang menjadi keyakinan dia dalam hal ini, bahwa betul-betul akan terjadi kematian. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin aktivitas dia adalah aktivitas yang tidak menggambarkan bahwa dia yakin, bahwa dia tidak ragu akan terjadinya kematiannya. Taruhlah misalnya orangnya bergelimangan dengan kehidupan dunia, berpoya-poya, tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Nah, ada jenis orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, itu dikatakan orang yang lemah keyakinannya terhadap kematian. Nah, munculnya istilah-istilah ini yang dikatakan di tengah masyarakat ini, ya ini berdasarkan istilah yang kedua dalam hal ini. Nah, orang itu tetap dianggap sebagai orang yang yakin, walaupun keyakinannya itu adalah keyakinannya yang lemah, tidak maksimal. Ya, selama keyakinan itu yang mendominasi dia, dalam hal ini bahwa dia betul-betul yakin akan adanya kematian, maka orang tersebut seperti ini dianggap adalah orang yang punya keyakinan terkait dengan kematian tersebut atas versi istilah yang kedua. Nah, itu maksud daripada beliau. Wa yuqalu, dan dikatakan juga fulanun qawiyul yakin, si fulan itu kuat keyakinannya. Fi ityani rizki, terkait dengan datangnya rizki. Yakin dia bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah. Yakin dia bahwa besok ada dimakan dan seterusnya. Ma'anahu, di samping itu annahu, bahwasanya dia kedai jawizu annahu la ya'tihi, ya, terkadang ya, dia membolehkan, artinya di dalam benaknya ada pikiran-pikiran, ya, ada semacam keyakinan yujawiz yang membolehkan unsur lain, annahu, ada keyakinan lain, annahu, bahwasanya rezeki tersebut layak tihi, tidak datang kepadanya. Ya, jadi terkadang juga ada orang dia yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang dalam benaknya itu ada muncul semacam perasaan bahwa bisa saja rezeki itu tidak diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mungkin dia bekerja gigih sekali sampai lupa waktu dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini ya dikategorikan sebagai orang yang keyakinannya ada, ya. Tetap dianggap sebagai yakin walaupun mungkin dia di benaknya terlintas bahwa bisa saja dia tidak didatangi rezeki. Tetapi apapun itu yang jelasnya tetap dia dikategorikan sebagai orang yakin atas versi yang kedua. Tapi kalau versi yang pertama, kedua jenis orang ini maka tidak masuk dalam kategori yakin, karena keyakinan yang versi pertama itu harusnya tidak ada keraguan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kata beliau, pamahma malatin nafsu ila tasdiqi bisyai'in, ya. Kapan condong jiwa itu kepada mempercayai, membenarkan sesuatu, ya. Wa ghalaba dzalika 'alal qalbi, dan mendominasi yang demikian itu ke atas hati. Dia percaya bahwa begini misalnya. Wastaula, dan itu yang menguasai, hatta sara, sampai-sampai sara jadilah, ya. At-tasdiqu bisyai'i ini huwa al-mutahakkimu, dialah yang menghakimi, dialah penentu. Wal mutasarrifa, dan dialah yang bertasarruf, dialah yang bertindak bin nafsi, dalam jiwa seseorang itu, bitajwizi, akan bolehnya, wal man'i, dan tidak bolehnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membenarkan sesuatu, hati kita lebih condong kepada membenarkan sesuatu, dan itu yang mendominasi diri kita. Bahkan itu yang bertindak di dalam diri kita. Ya, pembenaran kita terhadap sesuatu itu yang mempengaruhi tindak tanduk kita. Itu yang maksudnya al-mutahakkim wal mutasarrif. Dia yang bertindak bitajwiz, dalam bolehnya melakukan ya, apa yang kita percayai itu, ataukah tidak bolehnya melakukan apa yang kita percaya tersebut. Nah, ini yang dimaksud at-tajwiz wal mani. Nah, ketika dia yang mendominasi dan dia yang bertindak, dia yang menghakimi, maka itu dianggap sebagai keyakinan. Nah, ini dia sumya dzalika yakinan, maka dinamakanlah yang demikian itu yakinan, adalah keyakinan. Oke. Wala syakka, dan tidak ada keraguan lagi, fi annan nasa, terkait bahwasanya manusia itu mustarikuna fil qati bil mauti. Mereka itu berkongsi terkait bil qati, dalam kepastian bil mauti, akan kematian itu.
Ya, siapa saja yang namanya manusia ya pasti ya mereka semua sepakat ya memastikan bahwa kematian itu pasti akan terjadi pada diri mereka. Wal infikaki anisyakki fihi, dan terlepas dari keraguan fihi padanya. Lepas dari keraguan padanya. Pokoknya yakin mereka bahwa akan ada yang namanya kematian menimpa. Walakin akan tetapi fihim pada mereka, pada manusia ini, man la yaltafitu ilaihi, ada yang tidak menoleh, ada yang tidak memperhatikan bahasa mafhumnya ilaihi kepadanya, kepada kematian tersebut. Wala ilal isti'dadi lahu, dan tidak pula kepada mempersiapkan bekal lahu untuk kematian tersebut, seperti beramal soleh misalnya. Ada yang seperti itu kata beliau. Wa ka'annahu ghairu mukinin bihi, seakan-akan dia itu tidak meyakini bihi, terhadap kematian tersebut. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan dhaiful yakin tadi ya. Wa minhum, dan di antara mereka manistaula, ada yang istaula dzalika, menguasai yang demikian itu. Apa dia? Keyakinan bahwa kematian pasti akan datang ala qalbihi, ke atas hatinya. Itu yang menguasai, hatta sehingga istaghraqa jami'a hammihi, ya ia tenggelamkan semua perhatiannya bil isti'dadi lahu, untuk mempersiapkan bekal lahu, menjemput kematian tersebut. Dia beramal soleh, beribadah dan lain sebagainya. Walam yugadir fihi, dan dia tidak perhatian padanya, muttasi'an, dalam keadaan meluas, ligoiri, kepada yang selainnya. Artinya pokoknya dalam kehidupannya dia hanya al-isti'dad saja, mempersiapkan bekal menghadapi kematian yang dia yakini itu. Dia tidak perhatian sama yang lain. Nah, fayu'abbaru an misli hadhil hala, maka diibaratkanlah ya an misli hadhil hala, terkait seumpama keadaan yang seperti ini, biquwatil yakin, dengan ibarat orang yang kuat keyakinannya. Jadi orang yang seperti ini diibaratkan dengan orang yang kuat keyakinannya. Ketika dia percaya dengan kematian, kemudian segala sesuatunya, hidupnya, dia persembahkan dalam rangka menjemput kematian tersebut, maka ini disebut dengan orang yang kuat keyakinannya. Nah, walidzalika, oleh karena itulah, artinya atas dasar istilah inilah, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ma ra'aitu yaqinan, aku tidak pernah melihat suatu keyakinan, la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya, asbaha bisyakkin la yaqina fihi, yang serupa dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya, minal mauti, daripada kematian. Nah, jadi ada ungkapan sebagian ulama ya, bahasa mafhumnya ulama ini melihat situasi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mana mereka itu larut dalam kegemilangan dunia, mereka larut dalam hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, padahal mereka meyakini bahwa mereka akan mati. Nah, keadaan orang yang seperti ini dikomentari oleh sebagian ulama ini. Kata ulama ini, dia berkesimpulan bahwa aku tidak pernah melihat satu keyakinan yang tidak ada keraguan padanya. Apa yang dimaksud keyakinan yang tidak ada keraguan padanya adalah kematian. Nah, ini asbaha bisyakin, yang serupa dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya. Apa yang dimaksud? Artinya orang ini justru tidak mempersiapkan bekal terhadap kematian tersebut. Seakan-akan dia ragu dengan kematian itu sendiri. Dia tidak mempersiapkan bekal, dia larut dalam kehidupan dunianya. Nah, yakin yang tidak ada keraguan padanya, yang serupa dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya, itu adalah kematian. Jadi keyakinan yang tidak ada keraguannya, yang serupa dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya, itu hanya ada pada kasus mati. Itu hanya ada pada kasus mati. Nah, ini melihat ya realita yang ada di sekitar sebagian ulama yang memunculkan ungkapan ini, atau bahkan sampai saat ini ya, di mana realitanya ya orang itu pada dasarnya meyakini bahwa pasti akan mati, ya itu yakin dan tidak ada keraguan di situ. Tetapi sikap dan perbuatan ya justru seakan-akan ragu, yang tidak ada keyakinan padanya, ya. Seakan-akan ragu kepada kematian itu dan tidak meyakini kematian itu. Kenapa disebut dengan ragu ya? Karena itu tadi, kehidupan dunia dia ya tidak mempersiapkan bekal di situ untuk menjemput kematian. Akhirnya muncullah ungkapan yang seperti ini. Oke. Wa ala hadzal istilahi, nah atas dasar istilah inilah, istilah yang kedua inilah, yusofu al-yakinu bid-da'fi wal quwwati. Maka
disifatkanlah keyakinan itu bid'afi dengan kata lemah wal quwati dan kuat. Nah, atas dasar istilah yang kedua tadi ini, yang mana adalah keyakinan itu yang mendominasi dalam jiwa, dalam hati, walaupun ada kemungkinan lain, yang jelasnya keyakinan itu yang menguasai, maka atas dasar istilah ini berarti keyakinan itu bisa saja lemah dan bisa saja kuat. Beda dengan istilah yang sebelumnya. Wa nahnu innama aradna biqaulina, dan sesungguhnya kami, kata beliau, innama aradna, sesungguhnya kami inginkan biqaulina, ya, yang kami inginkan dengan perkataan kami yang mengatakan di atas sebelumnya, inna min sya'ni ulama'il akhirah sarfal inayati ila taqwiyatil yakin, sesungguhnya termasuk keadaannya ulama akhirat itu adalah sarfal inayati, yang mengerahkan perhatiannya ila taqwiyatil yakin, kepada menguatkan keyakinan, al ma'nayaini jami'an, yaitu dua makna semuanya. Jadi ini kan kita sedang berada pada pembahasan terkait sifat ulama akhirat, yang mana ulama akhirat itu adalah ulama yang kata beliau salah satu sifatnya adalah harus menguatkan keyakinan. Nah, menguatkan keyakinan yang bagaimana yang dimaksud? Nah, inilah yang kata beliau, menguatkan keyakinan dari dua makna ini. Entah makna yang pertama versi an-nazar wal mutakallim, dalam arti yang ada musyak, ataukah entah versi yang kedua menurut kebanyakan para ulama, yaitu ghalabatuhu alal qalbi, ya, menguasainya keyakinan tersebut, mendominasinya keyakinan tersebut di dalam hati. Kedua makna itu pokoknya ulama akhirat harus fokusnya menguatkan keyakinan dari dua sisi ini, dari dua pemaknaan ini. Wahwa, yaitu nafyus syakki, meniadakan keraguan, tsumma taslitul yakin, kemudian mencampurkan keyakinan tersebut ala nafsi, ke dalam jiwa, yang memasukkan keyakinan tersebut ke dalam jiwa, hatta yakuna, sampai adanya keyakinan tersebut, wal ghalibu, dialah yang mendominasi, al mutahakkima, wal ghalibah, dialah yang mendominasi, al mutahakkima, dialah yang menghukumi, yang menentukan, wa huwa al mutasarrifa, dan dialah yang bertindak. Itu kata beliau. Oke. Kemudian, fa'idha fahimta hadha, apabila engkau telah pahami ini, kata beliau, jika kalian sudah memahami yakin itu bagaimana sih, sesuai penjabaran beliau dari dua versi ini, alimta, maka engkau akan tahu, annal murada min qaulina, bahwasanya yang dimaksud min qaulina oleh perkataan kami yang mengatakan innal yaqina yang qasimu salasata aqsamin, itu terbagi kepada tiga bagian, bil quwwati wad dha'fi, itu maksudnya kuat, wad dha'fi dan lemahnya, wal qillati wal kasrati, sedikit dan banyaknya, wal khafa'i wal jala'i, tersembunyinya, wal jala'i dan terangnya, ya, jelasnya, tampaknya, ya. Jadi kalau kita sudah pahami ini makna yakin, ya, sesuai penjabaran beliau, maka ketika beliau mengatakan bahwa yakin itu terbagi kepada tiga, berarti maksudnya adalah dari sisi kuat lemahnya, sedikit banyaknya, bersembunyi dan tidak bersembunyi, dalam artian terangnya, ya, jelasnya, dan al-khafa tidak terlalu jelas, itu maksudnya. Nah, fa'amma bil quwwat wad dha'fi, adapun keyakinan itu ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya, ya, fa'alal istilah hisani, maka itu sesuai dengan istilah yang kedua, istilah kebanyakan para ulama al-mutasawwifah. Nah, itu kalau kita mau mengatakan keyakinan itu bisa kuat, bisa melemah. Wadhalika, dan yang demikian itu artinya terkait dengan kuat lemahnya keyakinan ini, fil ghalabati, itu dari sisi mendominasinya, wal istila'i alal qalbi, dan menguasainya ke atas hati. Ya, semakin dia menguasai hati, semakin dia mendominasi hati, berarti dia sedang semakin kuat, itu kata beliau. Wa darajatul yaqini fil quwwati wad dha'fi la tatanaha, dan adapun tingkatan keyakinan terkait kuat dan lemahnya itu la tatanaha, tidak berujung, ya. Jadi ada yang kekuatannya, ya, 60%, ada 61%, ada 62%, ada dan seterusnya, tidak ada akhirnya, kata beliau, terkait dengan derajat atau tahap-tahap kuat lemahnya ini keyakinan. Wa tafawutul khalqi, dan perbedaan manusia fi isti'dadihim lil mauti, terkait dengan persiapan mereka menjemput kematian, bihasbi tafawutil yakini bihadhil ma'ani, itu sesuai dengan perbedaan keyakinan mereka, bihadhil ma'ani, sesuai dengan makna ini, makna yang kedua, istilah yang kedua. Oke.
Wa ammat tafawutu bil khafa'i wal jala, ya. Adapun perbedaan keyakinan ini dari sisi al khafa, berlindungnya, ya, tidak terlalu jelas, wal jala, dan juga jelasnya, tampaknya, itu pala yungkaru aidan, itu juga tidak bisa diingkari. Pasti ada keyakinan yang khafa, ada yang jala. Amma fima yatatarraku ilaihi tajwiz fala yungkaru. Nah, adapun pada apa yang bisa dimasuki kepadanya at-tajwiz, ya, unsur lain dalam kepercayaan kita terhadap sesuatu, fala yungkar, maka itu tidak bisa diingkari. Artinya terkait dengan ini juga ada khafa'nya dan ada jalaknya juga. Ani al-istilah hasaniyah, yang aku maksud adalah istilah yang kedua. Nah, menurut versi istilah yang kedua, itu tidak bisa diingkari bahwa kata berlindung dan kata tampak untuk keyakinan itu berlaku. Artinya ada yang khafa keyakinannya, ada yang jila atau jalak keyakinannya. Wa fima intafa asyakku anhu aidon, ya, dan pada apa yang tidak ada keraguan anhu darinya, aidon juga, la sabila ila ingkarihi, itu tidak ada juga jalan dalam mengingkarinya. Artinya istilah yang pertama. Jadi keyakinan menurut istilah yang kedua itu tidak bisa diingkari bahwa ada khafa dan ada jalaknya keyakinan itu. Nah, adapun menurut istilah yang pertama pun seperti itu kata beliau. Tidak boleh. La sabila ila ingkari, tidak ada jalan untuk mengingkarinya, bahwa keyakinan versi, ya, ulama-ulama An-Nazar dan Mutakallim, versi yang pertama, itu ada juga al-khafa'na dan al-jala'nya, ya. Oke. Fa'innaka, nah, karena sesungguhnya engkau, nah, ini beliau mau menjelaskan lebih jauh, tudriku tafriqatan baina tasdiqika biwujudi Makkah wa wujudi fadaka masalan. Nah, engkau itu tudriku dapat mengetahui, dapat menjangkau adanya tafriqatan, perbedaan baina tasdiqika, antara pembenaranmu, kepercayaanmu, biwujudi Makkah, akan adanya kota Makkah, wa wujudi fadaka masalan, dan adanya kota Fadak masalan, umpamanya, ya, ini salah satu daerah juga di Arab Saudi, ya. Wa baina tasdiqika biwujudi Musa wa wujudi Yusha alaihi masalam, dan antara pembenaranmu, keyakinanmu biwujudi Musa, akan wujudnya Nabiullah Musa, adanya Nabiullah Musa, wa wujudi Yusha alaihi masalam, dan adanya Nabiullah Yusha alaihi masalam. Ma'annaka la tasyukku fil amrayni jami'an. Pada saat yang sama, engkau itu, sesungguhnya engkau itu la tasyukku, tidak meragukan fil amrayni jami'an, pada kedua perkara tersebut semuanya. Maksudnya apa? Jadi kata beliau, adanya kota Makkah, adanya kota Fadak adalah sesuatu yang kita tidak ragukan. Sama-sama ada. Kita tidak ragu terkait dengan itu. Adanya Nabiullah Musa dan adanya juga Nabiullah Yusha, itu juga sesuatu yang kita tidak ragukan. Nafus syakki. Nah, tetapi antara pembenaran kita terhadap kota Makkah dan kota Fadak itu ternyata ada tafriqah, ada perbedaan. Kita lebih jalak, nah, ini bahasanya, ya, kita lebih jalak keyakinan kita terhadap adanya kota Makkah berbanding adanya kota Fadak, ya, lebih jelas keyakinan kita. Kita lebih jalak keyakinan kita terkait wujudnya adanya Nabiullah Musa berbanding adanya Nabiullah Yusha. Lebih jelas yakin kita kepada Nabiullah Musa berbanding daripada Nabiullah Yusha. Walaupun sama-sama untuk Fadak dan untuk Nabiullah Yusha sama-sama sesuatu yang kita tidak ragukan bahwa ada, tetapi ada perbedaan dari sisi jalak dan khofaknya, itu kata beliau. Okay. Itu mustaniduhuma at-tawatur jami'an, karena sandaran keduanya adalah, ya, pertimbangannya, ya, sandarannya adalah at-tawatur, berita yang mutawatir jami'an semuanya. Terkait dengan adanya Makkah dan adanya Fadak, terkait dengan adanya Musa dengan Nabiullah Yusha, semuanya itu sandarannya adalah hadis mutawatir, berita yang turun-temurun yang sampai kepada kita. Walakin, akan tetapi kata beliau, tara ahadahuma ajla wa awdaha fi qalbika minas sani. Engkau akan melihat salah satu daripada keduanya, ya, ajla itu lebih jelas, wa awdaha, ya, dan lebih, ya, hampir sama, ajla lebih nyata, wa awdaha dan lebih jelas, fi qalbika pada hatimu minas sani daripada kedua, ya. Keyakinan kita terhadap wujudu Makkah itu ajla awdaha daripada Fadak. Keyakinan kita akan adanya Nabiullah Musa itu ajla awdaha daripada
adanya Nabiullah Yusha. Kenapa? Li'anna sababa fi ahadihima aqwa, karena sebab pada salah satu daripada keduanya itu lebih kuat. Sebabnya yang lebih kuat. Apa dia? Wa huwa kasratul mukhbirin, yaitu banyaknya orang yang memberitakan. Yang memberitakan adanya Makkah lebih banyak yang daripada yang memberitakan adanya Fadak. Yang memberitakan adanya Nabiullah Musa lebih banyak daripada yang memberitakan adanya Nabiullah Yusha. Oleh karena sebab inilah sehingga keyakinan kita kepada Makkah, kepada Nabiullah Musa lebih ajla, lebih awdah. Wa kadzalika yudraku. Nah, demikian juga yudriku an-naziru, ya, akan mengetahui, akan menjangkau an-naziru, orang yang melihat, hadza, ya, yang seperti ini, fin nazariyatil ma'lumati bil adillati, pada an-nazariyati, hal-hal yang bisa dilihat, al-ma'lumati, yang sudah diketahui, bil adillati, karena adanya dalil. Artinya bukan cuma contoh Makkah, contoh Nabiullah Musa saja yang seperti ini, tetapi apapun itu, ya, yang berhubungan dengan sesuatu yang nazariyat, ya, bisa dipertimbangkan, bisa dilihat, itu juga berlaku hukum yang seperti ini, dalam artian bahwa ada keyakinan kita yang lebih ajla dari salah satu keduanya atau ketiganya, keempatnya, dan seterusnya. Taruhlah misalnya ya Jakarta, ada juga misalnya Tanjung Priuk, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin keyakinan kita akan adanya Jakarta itu lebih jalak daripada keyakinan kita akan adanya Tanjung Priuk, dan seterusnya. Itu maksud beliau di sini. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa wuduhu ma la halahu bidalili wahidin ka wuduhi ma la halahu bi adillatin kasiratin. Nah, tiadalah jelasnya apa yang tampak, ya, lahu baginya, bidalili wahidin, karena satu dalil, kawuduhan itu seperti jelasnya apa yang tampak baginya, bi adillatin kasiratin, dengan dalil yang banyak. Tidak sama, kata beliau. Tentunya, ya, yang la halahu bi adillatin kasirah, ya, yang tampak dengan dalil yang sangat banyak, itu tentunya lebih wuduh, lebih jelas daripada yang tampak karena dalil yang sedikit. Oke. Ma'tasawihi ma fi nafsi syakki. Padahal keduanya sama fi nafsi syakki, terkait dengan ketidakraguan terhadapnya. Sama posisinya, sama-sama tidak diragukan. Jadi agak panjang penjelasan beliau terkait istilah yang pertama, ya. Istilah pertama kan nafsi syakki. Yakin itu adalah nafsi syakki. Ternyata untuk istilah pertama ada istilah khofa dan jalaknya, walaupun nafsi syakki di situ. Nah, inilah contoh yang beliau paparkan tadi. Wahada, dan ini kata beliau, qad yunkiruhu al-mutakallimu, terkadang itu diingkari oleh orang-orang ahli kalam. Jadi terkait dengan keyakinan itu ada khofaknya dan ada jalaknya, itu ternyata versi ulama ahli kalam itu ada yang mengingkari. Dia tidak setuju adanya khofak dan jalak untuk keyakinan. Alladhi ya'khudhu, yang mana orang-orang ahli kalam ini mereka mengambil al-ilma, ilmu pengetahuan, minal kutubi was-sama'i, dari kitab-kitab yang mereka baca, was-sama'i, dan mereka dengar dari guru-guru, dari orang. Nah, itu ilmu pengetahuan mereka, sumbernya dari kitab, mereka baca langsung dan mereka dengar. Ada juga yang mereka dengar. Wala yuraji'u nafsahu, tetapi mereka tidak merujuk kepada diri mereka. Mereka tidak melihat diri mereka, bima yudrikuhu, pada apa yang mereka jangkau, apa yang mereka temukan pada diri mereka, min tafawutil ahwal, berupa berbedanya keadaannya. Berbedanya keadaannya. Artinya apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang mau menyindir ulama-ulama ahli kalam yang tidak setuju kalau keyakinan itu ada khofa dan jalaknya. Kata beliau di sini, harusnya mereka, bahasa mafhumnya, ya, harusnya mereka itu melihat diri mereka, yang mana mereka itu mempelajari ilmu pengetahuan, satu dari kitab yang mereka baca, lihat langsung di situ, yang kedua dari informasi yang mereka dengar. Harusnya kalau mereka mau berpikir betul-betul, ya, pengetahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan mereka yang mereka peroleh dari kitab itu lebih ajla daripada pengetahuan, ilmu pengetahuan mereka yang mereka dapatkan dari informasi. Nah, harusnya kan, kata beliau, harusnya mereka itu merujuk, melihat kepada diri mereka. Ternyata
di dalam diri mereka itu ada perbedaan keyakinan terkait ilmu pengetahuan yang mereka dapati melalui kitab dan ilmu pengetahuan yang mereka dapati melalui informasi. Harusnya mereka ambil ibarat di situ. Oh, berarti keyakinan ini ada khofanya dan ada jalaknya. Kan begitu maksudnya itu daripada Imam Al-Ghazali. Jadi beliau agak sedikit keluar ya. Beliau menyindir ini orang-orang mutakalim yang mengingkari adanya teori al-khofa dan al-jala dalam keyakinan itu. Oke. Wa amal qillatu wal kasratu, adapun dari sisi sedikit dan banyaknya keyakinan itu, fadzalika bi kasrati muta'alliqatil yakin, itu karena banyaknya hubung kaitnya keyakinan tersebut. Ya. Ta'liknya, kaitan keyakinan tersebut banyak sehingga keyakinan itu diidentikan dengan ada yang sedikit, ada yang banyak ya, tergantung ta'alluqatnya itu. Semakin banyak ta'alluqatnya berarti keyakinan itu semakin banyak. Nah, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan fulanun aksaru ilman, si fulan itu lebih banyak ilmu pengetahuannya. Ai artinya ma'lumatuhu aksar. Ya, maklumatnya, pengetahuannya, ya, kajiannya itu lebih banyak. Walidzalika, oleh karena itulah, qad yakunul alimu, terkadang ada orang alim qawiyal yakini, itu kuat keyakinannya fi jami'i ma warada syar'u bihi, pada semua apa yang datang syariat bihi terhadapnya. Wa qad yakunu qawiyal yakin fi ba'dihi, dan terkadang ada juga yang orang alim itu kuat keyakinannya pada sebagiannya. Kenapa terjadi perbedaan? Ada yang kuat keyakinannya pada semua yang datang dari syariat, apapun itu yakin sekali dia selama itu dari syariat. Ada juga ya hanya sebagiannya saja yang dia yakini, kuat keyakinannya di sebagiannya saja, sementara yang lainnya itu mungkin tidak terlalu kuat. Nah, kenapa ada perbedaan yang seperti itu? Karena orang tersebut itu berbeda maklumatnya. Nah, ada yang maklumatnya banyak dia tahu, banyak kajiannya, akhirnya ya keyakinannya juga tinggi sekali ya, terhadap semua syariat. Ada yang ya maklumatnya sedikit, jadi otomatis ya hanya yang berhubungan dengan yang sedikit itu saja yang keyakinannya mungkin kuat di situ. Dalam hal ini ya sebagian daripada apa yang datang di dalam syariat. Oke, saya rasa sampai di situ saja dulu. Hada billahi taufiq, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.